Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, ketemu lagi di channel Pandut ya. Hari ini saya mau menjelaskan tentang TOEFL sama TOEIC ya. TOEFL sama TOEIC. Karena banyak pertanyaan seperti itu ya, baik kepada saya maupun kepada orang-orang yang lainnya itu sering saya dengar pertanyaan tentang itu ya. Bingung kayaknya itu ya. Oke ya, jadi dua-duanya itu adalah tes bahasa Inggris internasional ya, tes bahasa Inggris internasional ya. Tapi yang paling populer kan TOEFL ya. Maka nanti mohon didengarkan juga TOEIC itu seperti apa ya. Kalau paling populer memang kayaknya TOEFL kayaknya ya itu. Oke, TOEFL itu singkatan dari Test of English as Foreign Language ya. Test of English as Foreign Language ya. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya. Jadi tes ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris ya, itu. Ya, jadi untuk tes yang asal usul kita itu bukan orang yang berbicara bahasa Inggris ya. Jadi misalkan orang Inggris itu tidak di tes TOEFL ya, nggak usah ya. Orang Amerika nggak usah tes TOEFL ya. Tapi kalau orang Indonesia, orang Jepang, orang Malaysia, orang India, lah itu harus tes TOEFL itu ya. Ini seperti itu diperuntukkan. Karena apa? Tujuannya itu adalah mengukur kemampuan bahasa Inggris dengan logat Amerika. Karena TOEFL itu buatan Amerika ya. Jadi dengan logat Amerika. Atau ini juga dipakai tujuannya itu untuk melanjutkan kuliah atau studi ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, ataupun ke Australia. Jadi orang-orang yang mau melanjutkan studi itu pasti TOEFL yang diteskan itu ya. Itu satu yang pertama. Kemudian kalau TOEIC itu singkatannya adalah Test of English for International Communication. Jadi tes bahasa Inggris untuk komunikasi internasional, di lingkungan internasional ya. Jadi sudah berbeda, yang satu studi, yang satu untuk komunikasi ya. Jadi karena studi itu harus memahami teks-teks yang literatur yang luar biasa banyaknya dan bahasa Inggris semuanya biasanya gitu. Sedangkan kalau yang TOEIC itu untuk komunikasi, ngomong ya. Sehingga ya seperti doing business ya gitu. Urusannya dengan profesional, dengan pekerjaan dan seterusnya ya. Jadi berbeda kan ya, sudah berbeda dua-duanya ya. Sekali lagi tujuannya sudah berbeda antara TOEFL sama TOEIC ya. TOEFL itu untuk melanjutkan studi, gampangannya seperti itu. Sedangkan TOEIC itu untuk hubungan profesional atau rekrutmen pekerjaan ya, seperti itu. Pokoknya hubungannya tentang bisnis ya, tentang bisnis ya, komunikasi, business communications ya. Mau misalkan kontrak kerja gitu, apa lobbying gitu ya, gitu. Itu TOEIC ya, itu TOEIC ya, seperti itu. Oke ya, itu dua-duanya berbeda ya. Kemudian kenapa sepertinya kok TOEFL lebih populer? Iya, karena semua perguruan tinggi di Indonesia pun itu bahkan mungkin di negara lain itu mengharuskan TOEFL, tesnya TOEFL di perguruan tinggi itu ya. Karena apa? Diproyeksikan nanti itu para mahasiswa itu melanjutkan studi lagi, maka dia tesnya TOEFL, nggak mungkin TOEIC ya, sehingga mahasiswa itu tidak kenal sama TOEIC ya, tidak kenal ya. TOEFL yang dikenal, yang dicari-cari TOEFL ya, gitu. Ini tapi dua-duanya itu diselenggarakan oleh ETS semuanya ya, English Testing Service ya. English Testing Service itu pusatnya di USA, Amerika Serikat ya. Seperti itu ya. TOEFL itu ada dua versi ya. TOEFL itu ada dua versi. Namanya satu TOEFL ITP. ITP itu Institutional Testing Program ya. Institutional Testing Program. TOEFL ITP itu adalah TOEFL yang skornya itu hanya dipakai untuk institusi tertentu dok ya, institusi tertentu di negara tertentu ya. Jadi misalkan PT Telkom mengadakan tes TOEFL, yaitu tes TOEFL-nya untuk institusi dok ya, ITP, TOEFL ITP di Telkom dok ya, itu nggak bisa dipakai di tempat lain ya, nggak bisa dipakai di tempat lain. Bahkan di negara lain pun juga nggak bisa ya, skornya nggak berlaku lagi, harus tes lagi ya gitu. Tetapi yang kedua itu namanya TOEFL IBT ya.
TOEFL IBT itu TOEFL Internet Based Test ya. Jadi TOEFL yang tesnya itu berbasis internet. Nah, ini yang paling dan harus dipakai karena ini sifatnya global ya. Jadi berlaku dimanapun, di negara manapun itu pakai IBT. Dan TOEFL IBT itu langsung link ke pusatnya itu di Amerika Serikat ya, sehingga daftarnya, ujiannya pun itu harus daftar lewat internet semuanya. Itu kita harus bikin akun, kemudian harus pesen tempat dulu kapan bisa tesnya, itu harus tuh ya. Kalau toh ada TOEFL di negara kita, di negara manapun itu TOEFL like test ya, jadi tes seperti TOEFL gitu, atau TOEFL preparation itu silahkan enggak apa-apa. Tapi kalau yang resmi itu pasti TOEFL IBT sekarang ini ya, TOEFL IBT ya. Jadi langsung kita daftar di internet ya. Nanti biayanya berapa saya jelaskan. Oke ya. Kemudian kalau TOEIC itu ada 3 versi ya. Yang pertama TOEIC listening and reading ya, TOEIC listening and reading. Kemudian yang kedua TOEIC speaking and writing ya, speaking and writing. Kemudian yang ketiga TOEIC Bridge ya, TOEIC Bridge ya. Yang paling populer digunakan sekarang ini itu adalah TOEIC listening and reading ya, TOEIC listening and reading. Bukan berarti tesnya cuma listening tok sama reading tok, bukan ya. Tapi 4-4-nya kena semuanya, baik listening, speaking, writing maupun reading ya itu. Untuk yang TOEIC listening and reading inilah yang selalu dipakai ya, ini selalu dipakai ya. Ciri-cirinya atau tesnya itu berupa 2 macam section, yaitu section listening test sama listening section sama reading section. Itu untuk TOEIC ya. Listening sectionnya itu 100 soal, reading sectionnya itu 100 soal ya. Jadi macam-macam, ada yang berupa photograph, understanding photograph, question response, ada yang short conversation, ada yang short talk gitu, ada yang reading comprehension dan seterusnya, dibagi seperti itu. Pokoknya 200 soal itu, listeningnya 100, kemudian readingnya 100 ya itu. Dengan waktu 2 jam persis ya, 2 jam persis. Listeningnya 45 menit, sedangkan reading sectionnya itu 75 menit. Jadi 2 jam persis, 120 menit ya, 120 menit. Kemudian kalau TOEFL yang sekarang dipakai itu IBT ya, IBT. Itu tesnya itu bermacam-macam. Untuk listeningnya, listening comprehension itu 50 soal ya, 50 soal, waktunya 40 menit ya. Kemudian structure and written expression ya, structure and written expression itu 40 soal. 40 soal, waktunya itu cuma 20 menit ya. Jadi 1 soal setengah menit ya. Kemudian reading comprehension. Reading comprehension itu 50 soal ya, 50 soal dengan waktu 55 menit. Jadi kira-kira ya 2 jam kurang 5 menit saja. Itu untuk yang 3 hal ya, listening, speaking dalam arti expression tadi, kemudian reading. Sedangkan yang keempat itu adalah test of written English, TWE ya, written English, writing gitu ya. Itu soalnya cuma 1 ya, 1 tok ya, 1 soal itu waktunya 30 menit. Itu kita disuruh membuat karangan essay ya, essay. Jadi ada sesuatu problem atau case atau boleh katakan topik apa, kemudian kita mengarang, menulis ya. Itu waktunya 30 menit 1 tok ya, 1 topik saja. Oke ya, itu. Itu untuk tes TOEFL IBT ya. Sehingga waktunya itu 1,5 jam kira-kira ya, 1,5 jam. 1,5 jam, 2,5 jam ya, 2,5 jam untuk TOEFL itu. Sedangkan kalau TOEIC itu 2 jam ya. Nah, seperti itu beritanya. Kemudian kalau skornya, kalau TOEFL IBT itu 0 sampai 120 ya. Tapi kayaknya 0 enggak ada ya. Pasti dapat nilai kayaknya. Bangetun malah ikut 0 ya. Sampai 120 itu IBT. Sedangkan kalau TOEIC itu skornya 10 sampai 990 ya. 990 ya. Jangan dibilang loh kok oke segini, enggak, semuanya punya standar sendiri ya. Ya, punya standar tersendiri dan itu merefleksikan kemampuan kita di dalam bahasa Inggris yang mau melanjutkan maupun yang komunikasi itu tadi. Oke ya.
Jadi kalau diminta yang baik gimana sih, TOEFL atau TOEIC? Nggak ada yang lebih baik ya. Dua-duanya baik, tinggal kamu tujuannya apa gitu ya. Tujuannya apa? Mau bekerja atau mau melanjutkan studi gitu ya. Kalau mau bekerja pasti TOEIC yang dipakai. Tapi kalau mau studi ya pasti TOEFL yang dipakai gitu. Ini ya. Sehingga perlu dipahami betul prinsip dasar perbedaannya. Sehingga tidak bisa dikatakan ini lebih bagus, ini lebih jelek. Nggak ada ya. Itu. Kemudian biayanya berapa yo? TOEFL IBT ya. TOEFL IBT itu sekarang ini kira-kira kalau kita ikut tes itu daftar itu $190 ya. $190 itu kalau dirupiahkan kira-kira 2,4 juta ya, 2,4 juta. Waduh, banyak kan ya? 2,4 juta untuk satu tes itu. Kemudian kalau TOEIC itu lebih murah ya, lebih murah ya. TOEIC itu murah meriah ya, murah meriah. Ya dolar sama, itu cuma $85 saja bayarnya setiap tes ya. Itu kira-kira ya 1.200.000 lah, ya 1,2 juta ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah kemarin teman-teman SMK ya, para siswa itu yang dapat beasiswa tes TOEIC itu berarti dapat beasiswa 1,2 juta gitu ya. Kan lumayan ya. Nggak terasa kan, karena bentuknya tes sama sertifikat atau surat keterangan dari ETS itu ya. Disimpan ya itu. Itu penting untuk rekrutmen kerja, untuk mencari kerja ya. Itu standar kita seperti itu. Kemudian hasil tes itu berlaku 2 tahun dua-duanya, baik itu TOEFL maupun TOEIC itu 2 tahun ya, 2 tahun sejak keterangan hasil itu keluar ya, hasil itu keluar ya, dari skornya berapa keluar itu ya berlaku 2 tahun setelah itu dihitung ya, sehingga kalau lebih dari itu sudah kadaluarsa harus tes lagi, begitu ya teman-teman ya. Jadi mau milih TOEFL atau TOEIC monggo silahkan ya, tapi harus dipahami tujuannya seperti itu. Oke, saya kira demikian dulu, sampai ketemu di lain kesempatan dengan informasi yang lain lagi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.